Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my homework. Perkenalkan, nama aku Dewi Wahyuni dari kelas 4 Hukum Keluarga Islam. Dari cover video ini mungkin teman-teman udah tahu ya topik apa yang mau aku bahas di konten kali ini. Yaps, benar, tentang perkawinan campuran. Pasti kita punya future husband tersendiri kan, apalagi buat cewek-cewek yang suka K-pop, suka drama Korea gitu. Dia pasti punya pemikiran, wah aku pengen nih punya suami opa-opa Korea, aku pengen punya suami bule, atau aku pengen nikah sama orang India. Maka dari itu, ketika dream wedding teman-teman terwujud untuk bisa menikah dengan bule atau dengan opa-opa orang Korea tersebut, itulah yang dinamakan perkawinan campuran. Lebih jelasnya, perkawinan campuran itu adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda warganegaraan. Contohnya ya tadi itu, misal aku yang berkewarganegaraan di Indonesia menikah dengan seorang pria yang berkewarganegaraan Belanda. Nah, apalagi manusia itu kan diciptakan dengan keanekaragaman yang dimilikinya ya, yaitu dengan adanya perbedaan suku bangsa, budaya, agama, dan bahkan bahasa ya. Nah, maka dari itu dalam konteks ini, manusia tersebut yang diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tidak menutup kemungkinan untuk saling mengenal dan menjalin hubungan pernikahan antar bangsa tadi. Nah, kita juga nggak pernah tahu ya kita bakal nikah dengan siapa dan dengan orang mana, kan kita juga nggak tahu. Nah, teman-teman juga tahu nggak sih, bahkan negara sendiri telah mengatur sebagaimana mestinya agar warga negaranya yang akan melaksanakan pernikahan campuran ini akan tetap mendapatkan haknya sama dengan pernikahan yang pada umumnya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melangsungkan pernikahan dengan siapapun juga, baik dengan sesama WNI ataupun dengan warga negara asing, sepanjang perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya prosedurnya tuh sama kayak perkawinan biasa, cuma ada tambahan aja syarat bagi warga negara asingnya, yaitu dengan menyertakan fotokopi paspor, visa, dan surat keterangan lapor diri dari kepolisian. Serta yang paling utama itu diwajibkan melampirkan surat izin dari kedutaan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara resmi. Terus tentang masalah kesahan perkawinan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan kalau sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya, yaitu pada pasal 2 ayat 1. Jadi nggak masalah apabila perkawinan campuran itu dilaksanakan di Indonesia selama segala persyaratan terpenuhi dan sesuai aturan yang berlaku. Yang menjadi masalah itu apabila beda agama, maka tidak boleh ya menikah di Indonesia karena berseberangan dengan aturan yang ada. Jadi agamanya itu harus sama, nggak boleh beda agama. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu, siapa tahu. Terus ada tentang status warganegaraan anak. Terkait status anak ini, mereka bisa memilih sendiri untuk warganegaraannya setelah 18 tahun. Yaitu bisa memilih kewarganegaraan tunggal ataupun ganda sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau untuk masalah warisan terkait pembagian diserahkan kembali kepada masing-masing pihaknya, akan menggunakan cara Islam atau hukum nasional. Ini cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkawinan campuran tadi. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan, kekurangan, serta kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.